Pengetahuannya disebut ma'rifah. Sifatnya disebut dengan arafah. Orangnya disebut dengan arif. Orang yang tahu. Nah, tugas manusia dalam kehidupan, dia mesti mengenal minimal dua hal. Pertama, mengenal penciptanya. Kedua, mengenal tentang fungsi dirinya, kenapa dia hidup di muka bumi. Pengenalan terhadap Allah disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Paham? Pengenalan tentang dirinya dan fungsi hidupnya disebut dengan ma'rifatul insan. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan menunaikan ibadah. Karena itulah ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihi salam, direkam di Quran surah ke-20 ayat ke-14, diabadikan di ayat itu, disampaikan kemudian innani anallahu. Saya Allah, diperkenalkan. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Bagaimana untuk menetapkan dan mengenal Allah setelah mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan? Kata Allah, fa'budni, sembah saya. Jadi kalau Anda ingin merasakan kelezatan sebagai seorang hamba, untuk mendapatkan ketuhanan, sisi ketuhanan, yang saya maksudkan mendapatkan itu, mendapatkan hakikat, merasakan bahwa Allah sebagai Tuhan, maka kalau Anda ingin merasakan sifat ketuhanan Allah, sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diteruskan ayatnya, fa'budni, sembah saya, wa aqimis salata li dzikri, tunaikan salat kalau kamu ingin ingat kepada saya. Makanya kalau Anda ingin mengenal Allah lebih jauh, kata Al-Quran, sembah Allah. Diturunkanlah ayat-ayat terkait dengan ibadah. Ada salat, ada puasa, ada baca Quran, bagian dari penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, aqimis salata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir. Zikir bagian untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka penyembahan. Karena itu Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Ya, menghafal Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Berdoa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Menyebut Allah disebut dengan zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Ya, salat disebut sebagai zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Bahkan pasca salat Anda berzikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Bahkan kerja Anda zikir, berdiri zikir, duduk zikir, bahkan tidur zikir. Quran surah ke-3 ayat 191. Zikir. Itu bagian dari ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Anda ingin merasakan kenikmatan mengenal Allah, maka puncaknya adalah saat Anda beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika orang semakin berlatih, Anda akan merasakan bagaimana nikmatnya sujud. Ada orang-orang yang, maaf, baru sujud sekali, belum berapa menit sudah bangun. Tapi ada orang-orang yang Masya Allah dalam sujudnya seakan-akan dia tidak ingin bangkit dari sujudnya. Saking kenalnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah Anda kenapa Nabi SAW di akhir salatnya sujudnya begitu lama? Ada orang-orang kalangan tekstual menyimpulkan sujud yang terakhir itu sujud yang paling lama. Padahal sujud sebelumnya